Di dunia ini rata-rata orang akan mencari yang namanya kedamaian, yang mencari namanya berkat, dan yang paling prinsip semua orang akan mencari keselamatan. Namun tidak semua orang akan mendapatkannya. Terlebih kata yang terakhir itu keselamatan. Kenapa saudara? Ada penyebabnya. Mari pagi hari ini saya ajak kita untuk belajar bagaimana kita supaya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Supaya kita sungguh ya dan amin masuk surga. Amin. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang ditujukan oleh Yesus kepada sekelompok orang yang dalam tanda kutip menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, bermakna bahwa Yesus sangat membenci yang namanya dosa, pembenaran diri yang merendahkan orang lain. Tetapi Yesus sangat berkenan, Yesus sangat peduli, Yesus sangat memberkati seorang pendosa yang sadar diri seperti pemungut cukai. Kenapa Allah membenci dosa, pembenaran diri, merendahkan orang lain? Karena itu bukan sifat ilahi. Karena itu adalah barang produk setan. Mari kita uji. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, manakala peristiwa penciptaan manusia pada mulanya di Taman Eden, apa dosa mula-mula yang menghinggapi manusia? Dalam Kejadian pasal 3, lalu datanglah si penggoda itu. Singkat cerita, mereka memakannya. Lalu pada ayat yang ke-11 dikatakan Allah berfirman, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apa jawab yang pertama Adam? Perempuan itu, padahal itu istrinya. Kau tega amat. Dia itu yang memberikannya. Tanya lagi si perempuan itu, si Hawa, kenapa kamu berikan untuk suamimu Adam? Itu si ular itu. Jadi saudara kandung dari pembenaran diri dan merendahkan orang lain itu ialah lempar batu sembunyi tangan. Itu satu. Itu saudara kandung. Yang kedua adalah kebohongan. Jadi orang yang sebenarnya membenarkan diri itu adalah untuk menutupi apa yang kurang. Bukan aku yang salah, tapi dia. Saudara tahu apa yang terjadi berapa bulan ini di Indonesia, peristiwa tentang pembunuhan antar jenderal. Enak saja mengatakan, saya turut berduka cita, pura-pura berduka cita, padahal dia sendiri yang menembaknya. Ya kan? Lempar batu sembunyi tangan, kebohongan. Bukan aku yang salah, kalau dibahasakannya begitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlindung pada kebohongan biasanya tidak pernah bertahan lama. Itu rapuh. Kenapa? Karena itu berasal dari setan, bukan dari terang. Yang namanya kegelapan, cepat atau lambat, dia akan dikalahkan oleh terang. Lebih baik bersandar kepada kebenaran walaupun memang sakit. Tapi setiap orang yang bersandar kepada kebenaran, dia aman. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah cahaya isi hati Tuhan. Sama artinya orang berlindung pada cahaya dari hatinya Tuhan. Semoga kita sebagai umat Tuhan yang menjalani kehidupan ini lebih memilih bersandar kepada kebenaran. Walau kebenaran itu tidak semua orang akan menerimanya. Bahkan orang ingin mematikannya. Tapi ketahuilah saudara bahwa yang namanya kebenaran tidak akan pernah bisa dimatikan. Sementara mungkin bisa ditenggelamkan kebenaran itu. Tapi kebenaran walaupun tanpa
pembela. Karena dia bisa membela dirinya sendiri. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah suci, kudus, berasal dari Tuhan, cahaya, kemuliaan Tuhan. Berbahagialah saudara yang selama menjalani hidup ini, mungkin saja kita memilih atau berhadapan dengan dua hal. Apa ingin cari aman atau berkat Tuhan? Pilihlah kebenaran. Walau memang sakit dan tidak semua orang menyukainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meninggikan diri atau membenarkan diri, Alkitab menyatakan dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang membenarkan diri, orang yang meninggikan diri, tidak otomatis jadi tinggi. Tapi setiap orang yang merendahkan diri, bukan berarti ia murahan atau rendahan. Kenapa? Karena justru terkadang ketika orang merendahkan hati, di situ terlihat kemuliaan Tuhan. Alkitab mengatakan, dan sekaligus menjadi nasihat kepada setiap orang percaya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sifat Kristus, yang tentu setiap orang yang merendahkan diri, Tuhan berkenan. Tidak heran bila dalam perumpamaan ini, Yesus menghargai dan berkenan kepada seseorang yang sadar diri bahwa aku seorang berdosa. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara kita semua. Jangan berbicara tentang masa lalu atau menilai masa lalu orang lain. Karena yang paling menentukan itu bukan pada awalnya, tapi pada akhirnya. Ada orang yang awal-awalnya hidupnya baik, setia, tapi pada akhirnya jadi buruk. Walaupun mungkin masa lalu kita buruk, saudara, tapi kita adalah orang yang sadar diri dan berupaya hidup dalam pertobatan sebagaimana seorang pemungut cukai ini. Tuhan pasti berkenan. Manusia hanya melihat apa yang buruk dalam manusia. Kebaikan berapapun dilakukan, tapi bila sekali saja apa yang kurang, maka yang kurang itu yang selalu dilihat dan menutupi kebaikan. Tapi Tuhan melihat apa yang baik pada dirimu. Dia tidak memperhitungkan dosa, pelanggaran, dan keburukanmu. Asal dengan catatan, sebagaimana seorang pungut cukai ini, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yakinlah bahwa pintu surga semakin terbuka dan sangat terbuka. Tapi orang yang congkak, yang merasa dirinya suci, yang menghakimi orang lain bahwa orang lain itu jahat, orang itu tidak becus, aku ini yang baik, aku paling rohani, aku puasa 2 kali seminggu. Puasa bangga hanya sekali setahun, orang Farisi 2 kali seminggu. Juga tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi ternyata yang berkenan kepada Tuhan bukan ritus agamamu yang tidak berdampak bagi orang lain, bagi gereja, bagi persekutuan, bagi anak, bagi orang tua, bagi menantu. Jadilah hidup kita beragama, ibadah dalam ibadah kehidupan. Ibadah itu ada 2, saudara. Hati-hati. Yang pertama yang disebut dengan ibadah seremonial, ini seremonial. Yang kedua adalah ibadah kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita karyakan, yang berdampak positif bagi orang lain, entah motivasi, entah mengingatkan orang, meluruskan jalan orang, atau memberi pertolongan bagi orang lain, jangan kira itu bukan ibadah. Justru itu adalah ibadah yang sejati. Orang Farisi ini mereka beribadah, tapi ibadahnya belum sejati.
Tidak ada dampaknya apa-apa. Walaupun di sini dikatakan, aku berpuasa, aku berdoa bahkan doanya luar biasa. Bahkan mereka ini menganggap dirinya suci. Mereka tidak berbuat jahat. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan seperti pungut cukai ini. Suci. Bukan pejinah, bukan perampok, bukan pemabuk, bukan narkoba. Bagus. Tapi belum tentu masuk surga. Tapi seorang pendosa justru masuk surga. Kenapa? Karena dia rendah hati, sadar diri, dan bertobat. Ini kata kuncinya, saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang perlu kita lakukan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.